Baik, kita lanjutkan tentang instrumen SPLC. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kolom oven. Kali ini kita membahas tentang kolomnya, ya. Kita membahas tentang kolom. Kolom merupakan fase diam yang fungsinya sudah saya jelaskan kemarin untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam campuran suatu sampel, ya. Jadi ada sampel, ada senyawanya banyak, kita pisahkan, ini yang memisahkan kolom ini. Nah, kenapa terjadi pemisahan? Karena adanya perbedaan kecepatan aliran senyawa dalam sampel ketika dibawa oleh fase gerak, ya. Nah, kolom ini biasanya terbuat dari, penampangnya terbuat dari stainless steel atau teflon, ya. Tapi kebanyakan sekarang sudah diproduksi yang stainless steel, ya, yang tahan tekanan tinggi, ya. Ukuran partikel dalam kolom itu 3-10 mikrometer, ya. Jadi kolom ini di dalamnya ada partikel seperti ini, ya. Yang seperti ini. Ini merupakan butiran-butiran partikel fase diam, ya. Ini biasanya terbuat dari silika, ya, yang ada gugus fungsinya, yang gugus fungsi itu merupakan gugus fungsi aktif yang menyebabkan terjadinya perbedaan distribusi senyawa dalam sampel, ya, ketika dibawa melewati kolom oleh fase gerak. Nah, ini kita perhatikan, ini ada celah-celah di antara partikel fase diam. Nah, lewat celah-celah inilah nanti fase gerak itu mendorong senyawa dalam sampel sehingga melewati kolom, ya. Kenapa terjadi pemisahan? Kita lihat di sini celah ini ada yang lebar, ada yang kecil, ya. Nah, senyawa itu memiliki perbedaan sifat. Nah, sudah saya jelaskan bahwa terjadi pemisahan itu karena ada perbedaan sifat. Nah, contohnya misalkan ukuran senyawa yang besar dengan yang kecil. Ya, kita bandingkan saja orang yang gemuk dengan orang yang kurus ketika melewati suatu celah sempit. Pasti orang yang kurus akan lebih cepat lebih cepat keluar dari celah sempit tersebut. Ya. Kita samakan juga dengan kolom, seperti itu juga, ya. Bahkan partikel kolom ini ada yang memiliki pori-pori seperti ini. Jadi ada partikel yang kecil justru masuk ke dalam pori-pori, ya. Kalau di dalam kolom belum tentu partikel yang ukurannya besar itu keluar lebih terakhir. Bisa jadi ukuran yang besar itu keluar duluan dari dalam kolom. Kenapa? Karena partikel yang kecil masuk ke dalam pori-pori yang partikel fase diam. Ya, nanti akan saya jelaskan tentang mode pemisahan dari instrumen SPLC. Saya jelaskan di bagian itu. Jadi ini, nih, pori-pori ini senyawa yang ukurannya kecil masuk terlebih dahulu sehingga terhambat di dalam. Nah, syarat-syarat fase diam yang pertama dia harus inert, tidak bereaksi dengan sampel atau fase gerak. Karena ketika fase diam itu bereaksi dengan sampel, maka senyawa yang kita ingin analisa sebagai target justru hilang, ya, justru hilang karena terjadi reaksi. Kemudian tidak dapat larut oleh fase gerak, tidak dapat larut dalam fase gerak. Karena kalau larut jelas akan partikelnya itu akan habis lama-kelamaan. Sebisa mungkin tidak berwarna, ya. Tapi pada umumnya senyawa silika yang digunakan untuk fase diam itu masih ada warnanya sedikit, tapi ini tidak menjadi masalah. Kemudian memberikan aliran yang baik terhadap fase gerak. Nah, maksudnya adalah memberikan aliran yang baik itu aliran ketika fase gerak itu melewati kolom, alirannya itu stabil, ya, meskipun banyak sekali celah di dalam kolom, ya, celah yang terbentuk karena ada partikel kolom tadi yang kecil-kecil tadi yang seperti ini. Nah, ini harus memberikan aliran yang baik, yang stabil, ya. Syaratnya agar bisa terjadi kestabilan aliran, maka ukuran partikel fase diam ini maka ukuran partikel fase diam ini harus seragam, ya. Jadi kita lihat pada gambar ini ukurannya mirip semua, ya, dia seragam. Sehingga
rongga-rongga yang ada di antara pori-pori yang ada di antara partikel fase diam ini juga seragam karena susunan dari partikel fase diam yang diameternya sama. Kita ambil contoh, misalkan kita ambil batu kerikil, kita masukkan ke dalam gelas, ya pasti pori-porinya akan berbeda, ya. Kerikil secara acak kita ambil, pori-pori yang terbentuk karena adanya kerikil tadi akan berbeda-beda. Nah, ini menyebabkan aliran tidak stabil. Nah, kita bandingkan kalau kita ambil kelereng, ya, kelereng kita masukkan ke dalam gelas. Ketika kelereng berada di dalam gelas bertumpuk, akan ada rongga-rongga di antara kelereng itu yang ukurannya sama. Kenapa? Karena partikel kelereng itu diameternya sama. Itu yang dimaksud bahwa fase diam itu harus memberikan aliran yang baik terhadap fase gerak. Kemudian stabil dan tidak mudah rusak, ya, karena harganya cukup tinggi. Kemudian tahan tekanan tinggi. Kemudian memiliki gugus fungsi aktif, ya. Gugus fungsi aktif itu seperti ini, ada C1, C4, C8, ya, vinil, C18 seperti ini. Jadi partikel silika yang menjadi fase diam itu ada gugus aktifnya seperti ini, ya. Dan ini kita tidak perlu berpikir bagaimana cara membuatnya karena kita tidak mempelajari tentang cara membuat kolom. Yang jelas kolom itu ada gugus fungsinya. Gugus fungsi ini digunakan untuk analisa yang berbeda-beda tergantung dari jenis dan sifat sampel yang ingin kita analisa. Kemudian harus memberikan interaksi terhadap komponen dalam sampel, ya. Ketika ada gugus fungsi, ya, dan ada syarat-syarat di atas tadi, pasti akan memberikan interaksi terhadap komponen dalam sampel, ya. Interaksi yang diberikan apa? Akan dihambat sehingga akan terjadi pemisahan, sehingga senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel itu terpisah dan mengalir di dalam kolom dengan waktu retensi yang berbeda-beda. Ini contoh lagi gugus fungsi dari kolom.